Puji Tuhan. Selamat malam, saudara. Shalom. Apakah saudara bisa mendengar suara saya dengan jelas? Boleh berikan jempol ke arah kamera? Baik, terima kasih untuk responnya. Pada saudara semua yang hadir, yang bergabung pada malam hari ini. Dan kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita dapat kembali bersekutu, melayani Tuhan, melalui ibadah PA secara online. Haleluya. Secara nasional akan bersama-sama dirayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek. Ya. Dan kepada saudara kita, suku Tionghoa yang merayakan, saya ucapkan Shinen Kuaile Kung Si Fachai. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama memasuki gerbang Tuhan malam hari ini dengan pujian Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tuhan telah menggirangkan kita semua, Dia memberikan kita kegirangan yang utama, yaitu keselamatan bagi kehidupan kita, dan selama kita di dunia ini, Dia senantiasa memelihara kita, dan kita mengekspresikan, kita merasakan kasih-Nya dalam hidup kita. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran
kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Bersama-sama kita angkat tangan kita. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Diaken Agung Wiswantoro. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas segala lawatan-Mu, atas segala pimpinan-Mu ya Tuhan, di sepanjang hari hingga malam hari ini ya Tuhan. Kami tidak bersyukur dalam ibadah PA Kongregamen malam hari ini. Engkau sendiri ya Tuhan yang pimpin dalam ibadah kami Tuhan. Engkau mengurapi ya Tuhan setiap pelayan-Mu, Engkau memberkati ya Tuhan setiap jemaat-Mu, istimewa hamba-Mu, Bapak Gembala, untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami ya Tuhan, dan Engkau sendiri ya Tuhan, yang memberkati, terus pakai ya Tuhan, untuk melayani kami setiap jemaat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan, pada syukur kami, malam hari ini, dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Diaken Agung untuk doa pembukanya. Dan sekali lagi, saya kembali menyambut saudara semua yang bergabung pada malam hari ini, baik yang di Gresik, Surabaya, Jakarta, Palembang, Makassar, ya dimanapun, di Papua, dan mungkin juga dari luar negeri bergabung malam hari ini. Selamat beribadah, selamat bergabung. Boleh kita meriahkan malam ini, saudara, dengan kita beri salam ke kanan kiri kita dengan cara yang agak berbeda ya. Seperti ini, saudara. Kungsi, kungsi, ya. Kungsi, kungsi, kungsi. Ya, di sini ada lampion merah. Saudara yang lancar nanti ngomongnya, saya kirimkan 2 lampion ini ke rumah saudara melalui Google Meet, saudara ya. Haleluya, kita akan terus bersuka cita malam hari ini. Kita pemuji Dia dengan pujian, berbahagialah orang yang kesukaannya. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah, berbahagialah
orang yang kesukaannya. Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi katakan, berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Haleluya. Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Siapakah itu? Saudara semua, kita semua yang malam hari ini bergabung. Kitalah orang-orang yang berbahagia. Dan kita bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kasih-Nya yang besar untuk kita. Bahkan untuk generasi di bawah kita, Dia selalu meneruskan kasih setia-Nya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Haleluya! Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskinan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskinan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur Allah selalu mencurahkan kasih-Nya kepada kita semuanya. Dia memberikan kekayaan damai sejahtera dalam hidup kita. Karena orang yang berdosa miskin damai sejahtera. Dan orang yang sudah ditebus dosanya diberikan kekayaan surgawi. Damai sejahtera yang melimpah-limpah. Dan mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa kekuatan di hidupku hanya kudapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku
dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap pada Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku kita dapat dari mana, saudara? Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap pada Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Untuk doa masuki firman Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Diaken Kusriyadi. Bapa di surga, kembali kami menaikkan puji syukur kehadirat-Mu Tuhan. Untuk malam hari ini Kau berkenan menghibur kami umat-Mu dalam ibadah PA malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji-muji Tuhan dan kami percaya setiap pujian kami berkenan kepada-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam seperti Maria yang menantikan nasihat firman-Mu. Olehnya, biar Engkau sendiri yang mengurapi setiap kami, sehingga kami dimampukan mengerti, memahami apa yang menjadi maksud hati-Mu melalui firman yang hendak kami dengar. Engkau berkati, mengurapi hamba-Mu, Bapak Gembala, yang malam hari ini Kau utus untuk menyampaikan firman bagi kami. Roh Kudus berkarya, sehingga kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Pak Kusriyadi, Diaken, Tuhan memberkati. Iya, shalom, salam sinca, kungsi-kungsi. Kungsi facai, ya, Tuhan memberkati kepada semua keluargaku, dimanapun keluargaku berada. Puji Tuhan, biar apapun situasi yang harus dihadapi oleh seluruh penduduk bumi, tetapi biarlah waktu-waktu yang indah tidak boleh dilewatkan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, secara khusus bagi keluargaku yang partisipasi merayakan ya Imlek, puji Tuhan, itu juga bagian hal yang indah dan tidak boleh dilewatkan. Nikmati bersama keluarga, apa salahnya kan? Ada orang yang lalu
bertanya kepada saya, bolehkah orang Kristen, anak Tuhan merayakan Xinjia? Lantas saya tanya balik, apa sih acaranya? Ya kumpul makan bareng dengan keluarga seperti malam ini. Mungkin ada yang tadi minta izin sama saya. Bolehkah Pak sambil makan malam mumpung kumpul dengan keluarga? Saya bilang ya silakan, apalagi supaya keluarga, orang tua yang belum mendengarkan firman dapat mendengar hari ini supaya diberkati, puji Tuhan ya. Jadi situasi sekeliling yang terjadi ya melanda dunia ini apapun, kita tidak boleh melewatkan setiap sesi yang indah itu. Nah, apalagi yang indah? Yang indah, lebih indah, paling indah adalah ketika kita dapat bersekutu dengan firman. Itu keindahan yang jangan pernah dilewatkan, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu penting sekali. Baik, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan. Dan nats Alkitabnya masih saya silakan untuk baca Matius 24 ayat 14. Kalau dimungkinkan saya memberi kesempatan nanti saudara yang ingin mengajukan pertanyaan boleh ya. Ketika dimungkinkan saya memberikan kesempatan, langsung pencet tombol unmute, kemudian saudara sebut, saya ini Pak, mau tanya yang simple, praktis ya. Puji Tuhan. Silakan anakku Indra membacakan Matius 24 ayat 14. Silakan. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Iya, puji Tuhan. Ini tanda yang paling spesifik kan saya mengantarkan beberapa saat ini kepada kita semua. Ya, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Berarti kedatangan Tuhan Yesus itu ujungnya, akhirnya, zaman akhir. Nah, itu yang perlu saudara ketahui. Nah, mengenai macam-macam tanda yang dimuat di dalam ayat-ayat sebelumnya, dari pasal 24 ayat 2 sampai ayat 13, itu baru permulaan. Tetapi, kalau ayat ini diberitahu, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kalau apa? Yaitu Injil Kerajaan. Ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Puji Tuhan. Yang pertama saya perlu sampaikan kepada kita, kenapa disebut Injil Kerajaan? Saudaraku yang dikasihi Yesus, karena Injil itu bicara otoritas, kekuasaan, teritorial, ya, sorga yang dibawa ke dalam dunia. Makanya Injil itu apa? Injil itu adalah kesukaan besar, berita sukacita, ya. Wujudnya apa? Wujudnya adalah firman Allah. Allah itu turun dalam dunia dalam wujud Tuhan Yesus. Maka kalau orang tanya wujudnya Injil Evangelion itu, berita sukacita itu apa? Yesus. Jadi Injil itu Tuhan Yesus itu Injil. Ya, yang kemudian dicatat di dalam kitab Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, baru disebut kitab Injil, kitab yang mencatat ya toh, dari masa persiapan kehadiran Yesus, kenaikan Yesus, dan masa yang akan datang, Yesus datang yang kedua kali. Itu dicatat di sini. Maka Alkitab itu buatan manusia, maksudnya ditulis manusia. Ya, oleh saksi-saksi mata. Langsung kalau para murid, rasul-rasul itu melihat langsung ini yang dikerjakan Yesus, dia catat. Ada yang tidak melihat dengan mata, tetapi melihat dengan iman, dituntun Roh Kudus waktu menulis kitab suci. Siapa? Mereka yang ada di Perjanjian Lama. Bahkan dari kitab Kejadian itu sudah ada nampak, ya,
bahwa akan datangnya firman dalam wujud Yesus, ya, yang dilahirkan perempuan itu kan gitu kan. Itu sudah tertulis di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Nggak usah dicatat sekarang, nggak usah dibaca ya. Nah itu tidak melihat dengan mata. Tetapi dia dituntun, nabi-nabi, peristiwa-peristiwa, kemudian dibukukan, ada yang nulis itu raja, ada yang nulis penulisnya imam, ada yang nulis itu nabi. Oh, macam-macam ini, 66 kitab yang dibakukan. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi yang Perjanjian Lama tidak melihat dengan mata, tapi dia dituntun Roh Kudus, dia menulis. Kehadiran, persiapan kehadiran Yesus itu nampak dalam nubuat, nampak juga dalam sejarah. Jadi dalam peristiwa-peristiwa itu di sana diselipkan pemberitaan akan datangnya Mesias. Itu Perjanjian Lama ya. Oke. Kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Injil ini juga sedang mencatat hal-hal yang akan terjadi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang akan terjadi itu bagi umat percaya, ya, umat tebusan Tuhan, itu yang akan datang itu hanya berakhir sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, mengangkat kita yang percaya, yang sudah ditebus Tuhan, yang mendambakan pesta, bukan cuma pesta sinciaan seperti ini, tiap tahun kita ya rayakan, kemudian kita nikmati makanan enak, ada ya angsiohi, ada hisit, ya ada haisom, ya saudaraku. Enak nikmatnya itu, maaf kata ini ya, dari ujung lidah sampai di tenggorokan ini saja. Nah, itu kalau kepuasan menikmati kuliner. Apalagi kalau semasincia seperti ini, ya saudaraku, dinernya spesial kan begitu. Nah, minimal saya kasih tahu nama-namanya walaupun nggak ngerti. Ya apa toh itu? Ah, gitu. Hisit itu apa Pak? Ya kedengarannya kan mirip keset gitu ya, kayak keset. Itu. Jadi kenikmatan kuliner itu cuma di sini, di sini. Ya malam ini makan, besok ya paling tinggal ingat dikit-dikit gitu. Tapi pesta dengan anak domba Allah, dengan Tuhan Yesus yang datang menjemput kita kelak itu, waduh, dari kebahagiaan kepada kebahagiaan yang sangat luar biasa. Bukan karena makan dan minum. Nah, itu yang Tuhan berikan ya kepada kita bukan cuma nanti, tetapi di masa sekarang ini kalau kita menyambut Injil, menyambut Yesus di dalam hidup kita, maka kita sudah menikmati fellowship. Ya, bahkan kita ya bukan cuma dinner saja, ya dinner, ya lunch, ya breakfast, pagi, siang, sore, malam. Yesus berkata, aku mengetuk pintu, kalau kamu buka pintu hatimu, aku masuk, kamu akan makan bersama dengan aku. Itu setiap hari kita tetap di dalam peneguhan Tuhan. Ya, kalau orang tidak punya Tuhan, tidak beriman dalam penebusan Tuhan, kalau yang menjadi tolok ukurnya itu uang, kalau ada uang rasa kayak confident, tapi begitu uang kurang dikit aja sudah mulai kelimpungan, ya saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi kalau orang yang memang biasa bergelimang dengan uang, Tuhan kasih kesempatan mendapat kekayaan banyak, itu juga tidak salah. Tetapi hatinya sudah ditebus Tuhan. Ya, hatinya sudah dipenuhi Tuhan. Hatinya ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus. Kita menikmati kebahagiaan dalam semua keadaan. Walau era pandemi seperti ini, ya kerjaan lancar atau tersendat, bahkan diantaranya ada yang mengalami kesulitan, tidak akan goyah karena ada satu kekuatan, karena suplai dari energi ya rohani yang Tuhan berikan. Dari asupan makanan rohani seperti malam ini. Ada yang mungkin sambil bareng makan, ya oke lah. Ini karena waktunya spesial, tapi pingin dengar firman, ya oke. Tetapi saudara yang lagi concern juga mendengar firman ini, kita sedang makan roti sorga. Ya, sehingga semakin kita tahu bahwa aku tidak sendiri. Di semua situasi, kondisi, keadaan apapun,
aku tetap dapat ya mengkondisikan hidup ini di dalam peneguhan dari Tuhan. Seperti itu, tubuh sehat, haleluya. Ada waktunya kurang sehat, tetap puji Tuhan. Semakin semangat, ya kalau Tuhan belum waktunya panggil sorga, penyakitnya justru hilang. Yang setuju katakan amin. Nah seperti itu saudara yang dikasih Tuhan, ya. Kita punya iman semikian. Itulah Injil kerajaan. Jadi Injil itu Yesus, kerajaan itu kerajaan sorga. Makanya kalau orang menerima dia, mengalami sukacita besar, bukan sukacita karena sesaat, ya peringatan Natal, peringatan hari-hari, ya holiday tertentu, atau termasuk cuma juga Imlek ini umpamanya, ya. Tetapi saudaraku ada satu hal yang besar di dalam hidup ini. Karena kerajaan Allah itu ada di dalam hidup kita, perongrong damai, perongrong peneguhan, perongrong ya satu kebahagiaan itu dikalahkan. Apa siapa? Kuasa gelap. Kalau ada ya dikatakan di sini Injil kerajaan, ada Yesus dan kuasanya, tidak ada kuasa lain yang bisa merongrong kita. Segala keadaan apapun, saudara yang kasih Tuhan, ada hal yang berbeda. Itu pasti. Makanya ya saudara yang dikasih Tuhan, dari sejak lahirnya kerajaan Allah dihadirkan ke dunia 2000 tahun lalu, tantangan kan banyak. Kalau melihat kenyataan, ya historinya, itu mustahil Kristen tuh ada sampai hari ini. Lah Kristen baru Tuhan Yesus sendiri, kabarnya begitu ya. Terus 12 murid, satu tidak karuan, Yudas Iskariot. Yang satu ya istilahnya tidak mengakui Yesus. Yesusnya disalib, ya semua semburat dalam bahasa lokal Jawanya. Saudara gue dikasih Tuhan. Seperti ayam kehilangan induknya. Coba. Kalau secara akal manusia udah enggak ada, cuma tinggal catatan aja dulu ada agama Kristen itu yang bawa Yesus disalib mati, murid-muridnya kabur semua. Ya cuman begitu. Tapi kalau sampai hari ini saya dan saudara bagian dari perwujudan eksistensi tubuh Kristus, gereja Tuhan di muka bumi, ini membuktikan bahwa karena di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja secara personal, pribadi, ada kuasa Allah yang luar biasa. Injil kerajaan itu maksudnya begitu, ya. Nah, ini harus diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian. Ya. Saudara yang dikasih Yesus, nah, diberitakan di seluruh dunia. Fakta, saudara yang dikasih Yesus. Dari waktu ke waktu pemberita Injil ya melanda seluruh pelosok penjuru bumi. Tapi belum bisa merata. Justru akhir-akhir ini, ya saudara yang dikasih Tuhan, akhir-akhir ini. Kenapa? Dalam masa pandemi, gereja diberi hikmat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya yang sudah masuk generasi non-milenial seperti saya pun harus ya mau mengupgrade diri, mengupdate diri supaya up to date, saudaraku ini kasih Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk melaksanakan pemberitaan Injil Kerajaan itu melalui peralatan teknologi seperti yang kita pakai. Salah satunya adalah Google Meet. Ada yang pakai Zoom, ya, dan yang lain-lain. Saudara yang dikasih Yesus, entahkah hari ini keluargaku yang ada di tengah laut lepas bergabung, ya, saya belum bisa mengamati ini. Ya, hari ini tidak ada, mungkin pas lagi turun, ya, saudara yang dikasih Yesus. Tapi di waktu-waktu selalu yang sudah dan yang akan datang pasti mereka bisa melakukan itu di hari yang sama. Mungkin ini anakku yang di Papua juga bisa gabung, anakku yang ada di ya Kalimantan, anak rohani keluargaku yang di ujung pandang, yang di Sumatera, ya bisa. Coba bayangkan. Di dalam waktu bersamaan. Nah ini kalau tidak dengan cara ini, Tuhan tidak mengilhamkan, memberikan hikmat sampai terjadi suatu proses
ya saudaraku ini dalam dunia IT seperti canggihnya seperti ini. Kan kalau seperti ini hari yang sama, terus Pak Henry itu nyampaikan firman di Jakarta, ini ada beberapa yang di Jakarta, di sana, kan perlu dipecel-pecel dulu saudaraku, tahu pecel-pecel saudara, dicacah dulu gitu, ya. Jadi kayak apa namanya mentimun yang dikasih cuka itu apa? Iya, acar itu kan. Ini kalau Chinese food biasanya mesti ada temennya itu acar ya. Bisa mentimun, waduh seger gitu ya. Ada yang cabai kecil, ada yang bawang putih ya. Tak ceritani aja sampean supaya berdoa-doa nanti ya bisa mempraktekkan lah, paling enggak bikin sendiri. Kan gitu. Chinese food yang gampang apa? Capcay. Cap jahe itu apa? Cari gambarnya jahe, saudaraku. Itu kan cap jahe gitu loh. Orang kadang, Pak maksudnya cap jahe? Ya enggak ono jahe, ya kencur ya kena gitu. Padahal maksudnya bukan begitu. Saya kan termasuk chef juga. Ya, cap jahe itu cap itu dari kata 10, itu bahasa Hokkiannya itu cai itu sayur. Jadi kalau cap jahe itu ya, tidak seperti yang kita jumpai ada sawinya, kemudian asal ada baksonya dua tipis-tipis gitu, terus ada udangnya satu ditambah brokol sedikit, capcay. Itu bukan capcay, itu sicai itu sebetulnya. Kan baru 4 macam sayur, ya kan? Jadi harusnya 10 macam. Itu baru capcay itu. Tapi capcay saya diajak anak rohani ya, keluargaku juga masuk di restoran ini apa namanya Korea Selatan ya, di Korea Selatan. Makanya di Indonesia. Nah, waktu pesen capcay lain lagi. Yang keluar itu soun. Ya, soun itu menurut tradisi Korea Selatan tuh capcay. Jadi nanti kalau saudara mau ikut pesen makan terus mau capcay, mau lah. Saudara bayangkan tuh sayur-sayuran, ya ada dagingnya, ada udangnya, ada apa yang biasa kita makan, ada 2 macam, goreng atau kuah kan begitu ya. Sedangkan yang goreng 2 macam lagi itu cerita makanan juga ya, namanya Sincia itu ya, Indah ya. Itu Indah, selamat menikmati ya. Semoga semua mendapatkan berkat Tuhan hari ini. Sampaikan salam Sinciaku kepada mama, papa, dan seluruh keluarga besar. Bagi keluargaku semua, dimanapun Anda berada yang sedang merayakan. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sudahlah berhenti ya makannya ya. Maksudnya kita, kalau yang Anda yang mau makan ya tidak apa-apa. Itu. Ya capcay merah atau capcay putih. Itu masih capcay lagi. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita lihat ini. Waktu kerajaan Injil kerajaan diberitakan sampai ke ujung bumi. Lah hari-hari ini terjadi. Itu loh. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, tidak ada batas. Tidak ada sekat waktu. Nah ini. Yang di Medan, yang di pelosok Sumatera Utara, sekarang yang di Palembang tuh. Anak-anakku, semua. Ada yang di mana? Simalungun kah, mau yang di tepi Danau Toba kah? Ya, saudara-saudara, atau yang mungkin dekat Sungai Kahayan. Hari ini bisa dengan firman. Bukankah ini firman yang mengatakan, ya, sesudah itu baru tiba kesudahannya. Kenapa? Sudah melanda dunia. Pertanyaannya begini, Pak, apa semua bakal menerima kesaksian itu? Jawabannya 3. 1, Allah menghendaki begitu. Yang menerima Injil kerajaan selamat, ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, berapa banyak orang yang percaya menerima dia diberi hak menjadi anak Allah. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian Yohanes 3 ayat yang ke-16 kita semua hafal. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, maka dikaruniakan, maksudnya dikorbankan Yesus Kristus supaya barang siapa yang percaya ya menerima hidup yang kekal. Hari ini siapapun Anda yang sedang duduk memang fokus dengan firman atau yang secara kebetulan ngikut ketika ada bagian keluarga sahabatmu sedang ya online
hadir, join di dalam ibadah ini, dan saudara mendengar berita ini, saya sampaikan, terimalah Yesus. Terimalah Injil kerajaan itu supaya hidupmu bahagia. Tidak cuma temporary bahagianya, cuma waktu tertentu, sesaat, ya, aksidental, begitu, enggak. Tapi bahagia karena ada satu kekuatan. Bahagia itu tidak berarti ketawa melulu, terus ketawa, cengar-cengir, ada orang ketawa, nggak ada orang ketawa. Itu masalahnya beda lagi, saudara, yang dikasih Tuhan. Iya kan? Tetapi kalau bahagia itu dari dalam di sini. Apa buktinya? Menghadapi apapun, tetap teguh. Itu bukti orang bahagia. Jadi bahagia itu bukan cengar-cengirnya, saudara, yang dikasih Yesus. Bisnis lagi maju, sedang-sedang atau sedang diizinkan mengalami kesulitan, tetap teguh. Itu karena di dalamnya ada satu kekuatan, energi yang luar biasa. Jadi Allah mengendaki semua menerima. Itu sebabnya siapapun saudara yang menyaksikan berita firman Tuhan yang saya sampaikan, ini sebagai seorang hamba Tuhan yang biasa, ya, hamba Tuhan yang diutus untuk menyampaikan firman. Pesan dari Tuhan saya sampaikan kepada Anda dimanapun, kapanpun, sambut Yesus. Jadi Tuhan secara pribadi. Ini masalahnya bukan sekedar label agama. Ya. Dalam hal ini sorga itu tidak butuh label agama termasuk, oh Kristen, enggak, bukan itu masalahnya, saudaraku. Adakah dalam hidup kita ini sudah terbebaskan dari cengkeraman kuasa lain? Diganti kuasa sorga Injil kerajaan itu. Kalau masih hidup ini ketempelan dengan kuasa-kuasa lain yang kelam, yang kotor, yang gelap, ya satu hari kita tinggalkan tubuh. Tapi nyawa kita ini bakal kemana itu masalahnya ditentukan ya siapa yang mendampingi kita selagi hidup. Kalau yang dampingi Tuhan, waktu kita tinggalkan tubuh, kita pulang ke sana, kita diajak pulang ke rumah Tuhan. Iya kan? Hari ini ada berita, tadi salah satu saudara keluarga kita memberitahu ada berita pakai bahasa saya. Senang sekali ya. Saya katakan orang meninggal dalam Tuhan itu bukan duka cita sebetulnya, sukacita. Ya, saudara ini kasih Yesus. Maka saya sampaikan baik. Ya, saya ikut berbelasungkawa atas keluarga yang berduka. Tapi saya katakan, kami dan semua orang percaya, orang kudus, bersukacita karena almarhum Bapak Frans Sombong. Ya, nih di ujung pandang hari ini, pagi tadi, berpulang kemana? Ke sorga. Bukankah ini tujuan kita, tujuan perjalanan kita? Hidup itu kan sebentar. Paling tua sekarang bisa 100 itu udah hebat, saudara gue yang dikasih Tuhan. Tapi setelah itu kemana? Nah, sedangkan Alkitab memberitahu, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menjadi penguasa di dalam hidupnya. Tuhan Yesus waktu mati, bangkit, naik, menyediakan apa? Tolong ucapkan bersama saya. Menyediakan? Ya, tempat di sorga. Itu dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Iya, dan kitab Wahyu merilis, ya, katakan berbahagialah orang-orang yang matinya dalam Tuhan. Oh, haleluya. Itu sebabnya makamnya orang Kristen yang beriman ada. Tetapi di situ bukan monumen kekalahan, tetapi makam anak-anak Tuhan yang beriman sampai nafas terakhir. Itu adalah monumen kemenangan yang percaya. Angkat jempol, saudara. Itu sebabnya sesaat kita memang berduka ketika kehilangan orang yang dicintai. Ya, bahkan kenangan itu masih terus bergelayut di dalam benak saya. Ketika mengenang 7 atau 8 bulan silam. Itu sebabnya pada waktu tertentu saya ada di makam, ya, di pusara beliau, nyonya saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya katakan, ini monumen kemenangan. Ya, monumen kemenangan, bukan monumen kekalahan. Kenapa? Karena beliau bukan ada di situ, tetapi beliau sudah ada di sorga. Nah, itu sebabnya hari ini juga kami bersama seluruh jemaat berbelasungkawa atas berpulangnya terkasih Bapak Frans Sombong di ujung pandang. Ya, keluarga semua diteguhkan, ya, dikuatkan dan tetap semangat. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan
jika seluruh keluarga, istri, anak-anak semua terus bergantung kepada Injil kerajaan. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Pasti selalu ada ya hari esok selagi Tuhan belum datang menjemput secara keseluruhan. Puji Tuhan. Harapannya Allah kita semua selamat, saudaraku ini kasih Tuhan. Tetapi faktanya bagaimana Pak Gembala? Mungkin saudara tanya balik seperti itu. Faktanya tidak semua menerima kerajaan, ya Injil kerajaan, karena di dunia ini sudah terlalu dominan dengan kerajaan dunia. Ada kerajaan sorga, kerajaan Allah, rajanya Yesus, ada kerajaan dunia. Rajanya siapa? Yuk kita baca ya. Lukas 4 ayat 5 dan 6. Lukas 4 ayat 5 dan 6. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Saudara lihat, ini adalah dialog iblis kepada Yesus. Yang di dalam teks terjemahan bahasa Indonesia ditulis ya, Yesus itu dalam pencobaan, dicobai. Ya, itu untuk memudahkan aja mengerti. Tetapi kalau mau memahami, kan orang bertanya, Yesus kan maha kuasa, kok dia seolah-olah bisa dibawa ke sana, dicobai oleh iblis. Sebetulnya kerelaan Yesus untuk mengalami itu, saudara yang dikasihi Tuhan, demi ingin membongkar semua jeroan dari rajanya, dari kerajaan dunia, si iblis, supaya tahu ya bahwa apa yang ditawarkan kepada Yesus itu terus ditawarkan kepada dunia ini, dan penduduk dunia ini sebagian lebih cenderung ke sana. Gitu. Karena di dalam pemikirannya dimengertikan seolah-olah hidup itu sementara, cuma dunia, selesai hidup di dunia ini selesai. Nah, itu di situ ya kesuksesan dustanya iblis terhadap manusia. Nah, Injil diberitakan, Yesus datang memberitahu, cari kerajaan Allah, kan gitu. Karena hidup di dunia ini sementara, kerajaannya juga sementara. Ya, segala macam yang ada di dalam dunia itu sementara. Tetapi keadaanmu, keberlanjutanmu itu masih lanjut terus. Manusia itu berdosa atau beriman tetap masuk kekekalan. Karena manusia itu tidak sama dengan makhluk hidup ciptaan yang lain, saudaraku. Ya, apa bedanya? Ciptaan yang lain itu tidak diberikan titipan roh yang dari Tuhan. Jadi hewan, binatang, makhluk yang berkeriapan itu cuma sekedar dia secara fisik kemudian diberi nyawa hidup. Nyawa itu diikat oleh darah. Makanya jenis hewan binatang apapun, kalau sampai dipotong darahnya habis, mati dia. Ya, hilang sudah nyawa hidupnya itu. Maka di dalam imamat itu ditulis bahwa di dalam darahlah terletak nyawa segala makhluk. Ya, segala makhluk. Dalam hal ini, dalam manusia, hidup manusia juga, itu berkait. Jiwa itu berkait juga dengan darah itu. Jadi maka saudara yang dikasih Tuhan, ilmu kesehatan, ya kedokteran kuno Tiongkok, itu bahwa hampir semua gangguan penyakit di dalam tubuh manusia itu, penyebab utamanya adalah sirkulasi darah yang tidak bagus. Itu intinya di situ. Makanya ada ya ketotok jari, ada tusuk jarum, ya saudaraku tusuk, enggak tahu apalagi jarum pentul sampai jarum karung, saudaraku yang dikasih Yesus ya. Mungkin ya. Itu sekarang diadopsi. Dokter ahli saraf itu juga belajar ini kedokteran Tiongkok, saudara. Maka waktu saya kena palsi dulu itu kelumpuhan saraf tertentu ya di sini, ya ditusuk jarum. Yang melakukan bukan singsai, dokter. Tetapi dia belajar ini prinsip
kedokteran timur. Nah, modelnya jarumnya tidak seperti yang dipakai di film-film Hong Kong itu ya. Tek itu terus diputer-puter itu, sekarang tek itu dialiri strum ya. Strumnya kecil pastinya. Kalau 220 volt ke atas langsung gini, saudara, gue dikasih Tuhan ya. Jadi vampir terus gini. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Yesus, itu saya mengalami seperti itu ya. Darah. Ya, binatang apa aja? Potong belum darahnya habis, dia bahkan itik itu unik. Dipotong kepalanya sudah sengklek gini, itu darahnya belum habis terbang dia. Saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ya, ini sekedar inilah ya, itu semua tahu lah ya. Jadi saudara-saudara segala makhluk. Nah, manusia itu kekal karena apa? Ada rohnya. Ada jiwanya. Jadi tidak sekedar nyawa. Ya. Kalau nyawa itu sesuatu yang menggerakkan makhluk itu bisa hidup itu secara umum. Dan dalam hal ini secara spesifik proses penciptaannya manusia dengan makhluk hewan binatang lain kan beda. Semua makhluk hidup itu hanya dengan kata-kata firman. Firman itu siapa? Ya Yesus. Waktu firman turun, itulah Yesus. Berfirmanlah, jadilah, yang berkeriapan jadi semua. Tapi manusia enggak begitu dibuatnya, dibentuk ya. Setelah jadi dalam Kejadian 2 ayat 7 itu dihembuskan roh. Manusia hidup dan mengerti memuliakan Tuhan. Nah, hewan tidak ada yang memuliakan Tuhan, iya kan? Saudaraku yang dikasih Yesus. Maka kita pelihara anjing, yang lalu 8 kami ada di gereja, ada di pastori, ada di rumah. Yang lain, saudara yang dikasih Yesus sekarang tinggal berapa ini? 5, saudaraku. Ya, dan itu ikut puluhan tahun. Ya makan juga dari meja kami kan begitu ya. Tidak satu meja maksudnya enggak ya. Tetapi ya remah-remah kan kata Alkitab. Dia tinggal di gereja puluhan tahun, tapi tidak pernah dia datang, duduk, terus kemudian ngomong sama saya, Pak Pendeta, saya bertobat, saya mau terima Tuhan Yesus, dan saya minta dibaptis. Sudah ganti berapa generasi anjing, hampir 40 tahun kan, saudaraku. Belum pernah ada satupun yang begitu. Ini menunjukkan bahwa manusia itu spesial. Makanya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan ini sangat-sangat diwarnai dengan kekekalan. Ingat itu. Dan setan memberitahu, enggak, hidup itu sekarang. Makan yang kenyang sekarang. Raih seluruh dunia sekarang. Mati itu selesai. Itu adalah pendustaan besar-besaran. Itu kebohongan publik luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, saya coba pakai istilah koran, saudaraku ya. Itu pembohongan publik, saudaraku ya. Dan setan berhasil dalam hal ini. Maka iblis mengatakan kepada Yesus, kalau engkau mau menyembah aku berikan semua kerajaan dunia dan segala keindahannya. Nah, itulah sebabnya manusia yang masih dibelenggu, diobsesi, diikat ya oleh dustanya kegelapan, sulit untuk menerima kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya saya berdoa agar semua yang kapanpun malam ini dan kapanpun mendengar berita firman, saya ingin sampaikan, coba beralih kita dari pendustaan, ya, falsafah keduniawian ini, kita beralih untuk menyambut Injil Kerajaan. Karena waktu ini sudah sangat singkat. Percaya nggak percaya, siap nggak siap, Yesus segera datang yang kedua kali. Untuk apa? Menjemput setiap orang yang sungguh-sungguh menyambut dia ya dengan segenap hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, coba saudara lihat sekarang ya 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Ini manifestasi di kerajaan dunia itu, di belakangnya ada kuasa gelap. Lantas apa yang dipakai labelnya? Sarananya apa? Yang membuat manusia itu akhirnya apa? Kesengsem, terikat, terjerat, tertarik, terseret sedemikian rupa. Silakan Pak Indra, bacakan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya.
Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Haleluya. Firman Tuhan mengingatkan buat kita. Ya. Apa yang ada dalam dunia ini? Itu tadi. Keinginan mata. Ya. Keangkuhan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Semua itu ya akan membuat orang itu dibelokkan. Dan ini adalah wujud ejowanta, manifestasi dari kerajaan dunia yang dibaliknya ada pengendalinya tadi. Siapa sih jahat itu? Nah, salahkah kita memperjuangkan hidup ini dengan mencari nafkah secara BO? Tidak, jadi apapun, anggota TNI, polisi, pengusaha, petani sukses, ya kan, hamba Tuhan, pendeta, ya part time, full time. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara jadi pebisnis sampai ya bergelar laupan, ya saudara yang dikasih Tuhan. Tidak salah. Tapi pesan firman Tuhan bilang apa? Jangan kau kasihi dunia ini. Ya, kalau orang berpikir bahwa hidup itu ditentukan hanya oleh ini semua. Ada uang, ada materi, adalah segala-galanya. Aku bisa beli dunia ini, umpamanya seperti itu. Nah, di situ sadarlah. Waspadalah. Itu pesan dari Bang Nabi, saudaraku. Waspadalah, waspadalah. Iya kan? Itu saudara yang dikasih Yesus. Karena semua itu membuat orang kehilangan kasih akan Bapa. Kasih kepada Sang Pencipta. Kasih kepada Dia yang begitu bermurah buat kita. Aduh, kita lahir telanjang. Ya, saya nunggui 2 anak proses persalinan normal, saudaraku. Ya, bayi Evangelis Eski, bayi Christine, pelayan Tuhan itu. Ya, telanjang lahir. Dan pastinya kita semua. Anak wong konglomerat atau wong melarat sama. Lahir telanjang, saudara. Nah, ketika kita dianugerahi kesempatan bisa meraih banyak hal. Pakaian kita punya, ya pakaian ganti berapa, sepatu berapa. Kesempatan ada yang bisa keliling ya ke berbagai negara. Mungkin istilahnya bahkan keliling dunia. Bahkan ada yang cuma batasnya keliling ya dalam rumah saja. Saudaraku yang dikasih Yesus, ini bagian anugerah. Ini kemurahan Dia. Tetapi semua ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, adalah sementara. Tubuh ini pun juga satu waktu kita tinggal. Ya, ini cuma bicara waktu siapa dulu gitu aja, siapa belakangan gitu. Nah, kita harus berhitung. Ya, saudara yang dikasih Yesus. Kalau semua bakalnya mati, itu wah Pak Gembala ini sincia kok bicara ya seperti ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, mohon sangat dengan hormat, mohon dimaafkan, tetapi ini adalah realitas. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Berita memberitahu realitas kehidupan manusia apa adanya, itu jauh lebih baik untuk membuat kita sadar. Karena kalau kita semua di dalam kesukaan yang ya sukacita biasa dalam dunia ini, oleh karena momen tertentu, kadang-kadang membuat kita lalai. Hati-hati, waktu kita dibuat sukses. Dan kalau itu sebagai bagian dari ini anugerah kemurahan Tuhan, sukses, dan bisa punya perusahaan 10, 20, punya cabangnya nasional, bahkan lintas negara. Saya bangga itu. Ketika dengar seperti itu, saya tidak mencemooh. Jangan pikir bahwa pendeta itu pasti anti kemapanan. Saya pikir itu pendeta keliru itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Pendeta itu harus sadar bahwa manusia itu dimanapun pastinya tidak bisa sama. Makanya kalau saya mengatakan stratanya itu dari direktur sampai batur. Harus dihargai, harus dihormati. Ketika pendetanya menghormati barangkali
Ya, ini orang miskin, jemaat kami miskin semua. Itu sama dengan pendeta sembunyi di keteknya orang miskin. Atau sebaliknya juga kalau pendeta mengagung-agungkan orang kaya, orang hebat. Ini patut dihormati lebih dari yang lain. Ini bukan hamba Kristus. Ini hamba manusia. Maka saya selalu membanggakan semua ya keluargaku dimanapun, suku apapun. Sejauh mana strata di dalam kehidupan ini, itu tidak penting. Tetapi hatimu sangat dibutuhkan Tuhan. Kalau hatimu terbuka, Injil kerajaan Yesus itu masuk dalam hidupmu. Engkau pasti bahagia seumur hidup sampai kita pulang ke surga. Yang percaya, yakin katakan amin. Angkat jempol saudara. Puji Tuhan. Aduh semangat loh kayak gini nih. AC di ruangan segini AC-nya cukup gede. Ini udah kemeringet saudaraku ini kasih Tuhan ya. Saking semangat saya ngomong nggak bisa. Saudara-saudara gitu. Pasti saudara ngiler semua nanti. Maaf ya. Jadi saudara mesti energik. Memang ini pembawaannya. Iya saudaraku. Jadi nggak boleh terus lemah-lemah kayak gitu. Wah, itu yang diincer sama corona, saudaraku. Semangat. Ayo coba kepal kentangan. Semangat. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Berkat Tuhan turun. Anugerah Tuhan nyata. Bahkan di Sintia hari ini. Rahmat penyelamatan Tuhan terjadi. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Nah ini. Pesan Tuhan dikatakan, hati-hati. Jangan sampai kemudian terseret. Ya, dan semua ini, kalau nanti diteruskan di ayat yang ke-17-nya, dunia dan segala keindahannya ini akan berlalu menuju kepada kebinasaan. Tapi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, dibaca saja Pak Indra, silakan. Yuk, ayat 17, 1 Yohanes pasal 2 itu. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Oh, senang aku lihat ada anakku Bagus Brian apa di Malang ya. Tuhan memberkati ya. Puji Tuhan. Senang saya. Puji Tuhan. Ada ya semua keluargaku di sini. Puji Tuhan. Dimanapun juga yang di Mojokerto ini juga ya. Pak Mulyo, Junaidi, senang, puji Tuhan. Dan beberapa akun yang saya masih perlu mendalami lagi, ya. Haleluya, puji Tuhan. Kita lihat di sini, dunia dan segala keindahannya akan lenyap. Ya jangan dicintai itu. Puji Tuhan, haleluya. Ya, itu ya anakku indah itu dengan siapa itu di belakangnya itu. Tuhan memberkati, kongsi. Ya, Tuhan berkati ya, puji Tuhan. Ayo kita baca Kisah Rasul 16 ayat 19. Nih, orang nggak punya kerajaan Allah dalam hidupnya itu, dia nggak pikir keselamatan. Lu sayang lu saudara, waktu ini singkat loh. Nggak ada yang tahu loh. Jangan pikir mesti yang senior, yang lanjut usia itu mesti pergi duluan. Belum tentu loh. Ya, belum tentu ya. Nah ini kita lihat ini orang kalau nggak ngerti Injil kerajaan ya, dia cinta setan saudara. Waduh hidupnya aneh jadi. Silakan Pak Indra. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Nah, ini cerita singkat saja ya. Paulus beritakan Injil di Filipi ya, kalau tidak salah itu. Kemudian saudara yang dikasih Yesus, ada orang-orang yang sering kali itu dikuasai menjadi medium gitu ya, dikuasai roh-roh jahat. Orang datang ya, pergi ke tuannya ini jadi kayak dukunnya begitu bosnya. Ini orang ngirim duit banyak. Karena minta sembuh, minta nomor, minta segala macam, ya itu terjadilah. Itu bahkan ya sampai hari ini bukan suatu isapan jempol, itu fakta. Ketika ada orang tanya, Pak, orang yang tidak percaya Tuhan bisa sukses nggak Pak secara dunia? Bisa ingat tetapi kesuksesan berkat
berkat kayaknya rezeki yang bukan dari Tuhan, itu akan terkandung di dalamnya satu tuntutan jiwa. Ya, tuntutan jiwa. Minimal dalam pengertian orang yang tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh, mendapatkan rezeki dari Tuhan yang sungguh-sungguh, walaupun itu banyak, akan menjerat hidupnya. Saudara yang dikasihi Yesus, dan akhirnya nanti tidak selamat. Firman Tuhan yang mengatakan ini bukan karangannya Henry, bukan Pak Gembala harus tahu. Ya minimal saya cuma secara subjektif ya, saya diperlihatkan dunia gelap sudah kan, saya ceritakan menjelang perubahan titik balik saya dibawa di dalam suasana yang berbeda, melihat tempat yang begitu indah, sempat sekali seumur hidup saya di 42 tahun silam. Ya sudah, cuma sekedar itu cerita. Tetapi firman Tuhan bicara lebih jelas. Ada api dan belerang bagi orang-orang yang mempercayai sesuatu yang bukan sesungguhnya Tuhan. Nah ini yang terjadi, saudara yang dikasihi Yesus. Akhirnya hamba yang seringkali kerasukan ini tadi bertobat. Dia terima kerajaan surga, menerima Yesus. Setan dilepaskan. Tuhannya tidak dapat duit. Dia marah, dia memperkusi ya si Paulus, ditangkap, diseret, dibawa ke pengadilan, ya dianiaya dan lain sebagainya. Dia tidak peduli keselamatan orang. Yang dia pikir apa? Cuma materi, dunia ini. Ingat baik-baik, keluargaku semua, dimanapun Anda berada, segala sesuatu yang kita raih ini bisa meninggalkan kita, atau sebaliknya kita meninggalkan semua yang ada pada kita. Hanya dua pilihannya. Ya, saudara dikasih Yesus. Siapapun akan mengalami itu. Tetapi engkau yang jalan bareng sama Yesus, tidak akan pernah kau ditinggalkan oleh Yesus sampai ke akhirat. Surga menerima kita. Yang percaya mendambakan itu katakan amin. Ini yang Tuhan mau. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasih Yesus, jangan kita bersikap seperti itu. Mari kita tobat sungguh-sungguh. Kita arahkan hati kita. Untuk apa? Dunia, aku memang masih di dunia, tetapi aku tidak mau dimasuki oleh segala macam yang duniawi. Ayo saudara-saudara yang dikasih kebahagiaan di suasana Sincia ini, ya, dikasih keluarga, ya, hidup di dalam pemeliharaan kemurahan dari Sang Pencipta, datang kepada Dia. Rajanya adalah Yesus Kristus, untuk senantiasa menikmati kemurahan kebaikannya, bukan cuma di bawah matahari, tetapi kita akan dapatkan apa yang di atas matahari, yaitu perkara-perkara surgawi Tuhan sediakan buat setiap orang yang percaya. Itu sebabnya saya senang. Walau hari ini memang kita tidak bisa saling mengundang, jadi saya tidak menyesali karena mungkin tidak ada undang Pak Gembala, enggak ya. Ini memang sikon seperti ini, saudara dikasih Tuhan, tidak ada undangan makan. Tetapi mari kita jalin persekutuan dengan Tuhan, dan harapan kita bakal menerima undangan pesta yang luar biasa. Semua bakal diundang kalau saudara sungguh-sungguh ya menyambut Injil kerajaan itu. Ketika Tuhan datang kedua kali, wah luar biasa indahnya. Wahyu 19. Mari saudara buka Wahyu 19 ayat yang ke-9 dan selesai. Wahyu 19 ayat 9 dibaca dulu. Lalu ia berkata kepadamu, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Haleluya, puji Tuhan. Berbahagialah orang yang diundang. Siapa yang diundang? Yang sekarang ini terus hidup menyambut Injil kerajaan. Siapa Injil kerajaan itu? Injil itu Yesus. Kerajaan itu kerajaan Allah. Siapa menyambut Yesus di dalam hidupnya, maka sesungguhnya dia sudah hidup di dalam kekuasaan kerajaan Allah. Nanti waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, kapan? Tidak tahu. Bisa besok, bisa 10 tahun lagi, tidak ada yang tahu. Atau mungkin Yesus belum datang, kita harus terima panggilan secara pribadi. Kita dibawa ke sana, puji Tuhan. Ada sesuatu kebahagiaan yang luar biasa. Saudara yang dikasih Yesus, dan itu kita ada dalam pesta besar, waktu perjumpaan dengan ya perkawinan anak domba Allah. Apa sih artinya? Yesus datang, jemput kita, dibawa masuk dalam sukacita besar yang tiada tara. Puji Tuhan. Dan apa yang terjadi?
Kalau kita hidup dengan menerima dia, dalam pesta itu ada kostumnya sendiri. Kalau hari ini saya kan kostumnya ini, karena apa? Saya ikut berpartisipasi, ya, merayakan, ya, Sintia, jadi ya pakai ini. Ini bisa dipakai bertahun-tahun. Ya, saya cuma punya beberapa biji. Ya, saudaraku dikasih Tuhan. Ya, kalau nanti ada yang mau ngirim lagi yang lebih bagus lagi, atau topinya apa, saya akan pakai, saudaraku yang dikasih Yesus. Ya, tapi kalau usah repot-repot, ya. Nanti waktu kita di surga, ada kostumnya sendiri. Yuk Pak, baca ayat 8-nya. Selesai. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, kalau saya dan saudara hidup yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, sudah terima Injil Kerajaan itu, kita nanti akan pakai kostum yang luar biasa. Kain lenan halus yang berkilau-kilau itu bersinar-sinar. Tuhan campur tangan di dalam hidup kita semua. Tuhan memberkati PA kita, PA Sintia malam ini, dan semua yang hadir pasti terima anugerah dari Tuhan. Puji Tuhan. Ayo kita sama-sama naikkan doa kita ke hadiratnya. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur bersama dengan seluruh umat-Mu yang hari ini join di dalam ibadah Google Meet ini. Dan terlebih khusus bagi anak-anak-Mu yang ikut merayakan Sintia. Tuhan, Engkau hari ini memberkati dengan pesta sorgawi. Bukan cuma makanan yang dihidangkan di meja saja, karena itu hanya sesaat. Tetapi kami mendapatkan, kalau menyambut Yesus dengan sungguh, kami dapat makanan yang tidak mudah kepada kebinasaan, tetapi membawa hidup kekekalan. Dan untuk itu, Yesus, kami sambut Engkau. Engkau hadir di tengah suasana sukacita, di tengah-tengah keadaan apapun yang dialami oleh anak-anak-Mu. Engkau campur tangan, memberkati, dan terus-menerus memberikan kebahagiaan sorgawi. Di dunia masih banyak ujian, tantangan, perjuangan harus kami tempuh. Tetapi yang pasti kalau kami bersama-Mu Yesus, kami mampu melewati semuanya. Hari-hari ini bahkan di antara beberapa saudara kami sedang mengalami kesulitan, ada dalam pergumulan. Hamba berdoa dari pastor ini, Tuhan ulurkan tangan, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Bahkan yang sakit berkenan Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberikan berkat dan rezeki, karena Tuhan yang punya segalanya. Dan kalau kami sudah terima itu, ajari hati kami bersyukur, ada puas, sehingga orang puas itu bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau kami bersyukur, haleluya, berarti kami sudah semakin berlatih bagaimana kehidupan sorga. Karena orang-orang yang bahagia, tandanya adalah penuh syukur. Tidak harus mengomel, tidak bersungut-sungut, bukan karena ada masalah sedikit lantas kehilangan kendali di dalam kehidupannya. Hari ini Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan menjamah, Tuhan membahagiakan setiap rumah tangga. Perkawinan dicurai dengan anggur manis dari surga. Anak-anak kami semua dituntun di dalam anugerah berkat Tuhan. Dan apapun yang setiap kali anak-anak-Mu lakukan bagi pekerjaan Tuhan, Engkau mencatat, Engkau mengingat, dan ibadah anak-anak-Mu ada di dalam berkat Tuhan. Dimanapun berada, keluarga kami ada di dalam berkat Tuhan. Haleluya. Syafaat kami, Indonesia diberkati Tuhan. Dan bangsa kami teguh menjadi bangsa yang kuat dan akan membuat sesuatu yang luar biasa, karena kemurahan dan anugerah Tuhan dinyatakan atas bangsa dan negeri kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala hormat, puji, kemuliaan kami naikkan kepada-Mu sekarang sampai selamanya. Dan segala berkat yang baik turun atas semua keluargaku yang hadir di dalam ibadah PA Google Meet ini, dari sekarang sampai Yesus datang yang kedua kali. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kita nyanyikan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
dalam surga. Syukur, terima kasih. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati semua keluargaku. Bahkan sekali lagi, ya, yang merayakan Kongsi Pacai. Kongsi. Amin.